Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah bisnis, mau itu kedai kopi kecil di ujung jalan atau perusahaan gede banget, bisa tahu persis kondisi keuangan mereka? Nah, jawabannya itu ternyata ada di satu aturan emas yang bakal kita bongkar tuntas hari ini. Persamaan dasar akuntansi. Coba deh bayangin, dari warung kecil sampai korporasi multinasional, pertanyaannya sama. Gimana cara mereka tahu kondisi keuangan mereka secara akurat? Gimana mereka tahu lagi untung, rugi, atau ya sekedar bertahan hidup? Jawabannya sebenarnya ada di depan mata kita. Mungkin yang kebayang di kepala Anda itu laporan keuangan yang super rumit, angka-angka yang bikin pusing. Tapi percaya deh, semua kerumitan itu akarnya cuma satu, sebuah konsep yang luar biasa simple dan elegan. Oke, kita mulai ya. Kita akan langsung masuk dan mengungkap prinsip inti yang bisa dibilang jadi detak jantung finansial dari setiap bisnis di dunia. Sebelum kita pusing dengan istilah-istilah teknis, penting banget buat paham ini. Semua pencatatan, semua laporan, dan semua keputusan finansial itu dasarnya cuma satu. Satu aturan tunggal yang mutlak dan sama sekali nggak bisa diganggu-gugat. Dan inilah dia, aturan emas yang dari tadi kita bicarakan. Anggap aja ini adalah fondasi utama, tempat seluruh bangunan akuntansi berdiri kokoh. Jadi, apa sih sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu? Gampangnya, ini adalah prinsip tentang keseimbangan. Ingat ya, kata kuncinya di sini tuh seimbang. Keseimbangan antara tiga elemen utama, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini dia persamaannya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Simple kan? Bayangin aja ini kayak timbangan super presisi yang harus, dan saya ulangi, akan selalu seimbang. Apapun transaksi yang terjadi di bisnis, timbangan ini nggak boleh miring sedikit pun. Persamaannya sih kelihatannya sederhana ya. Tapi, apa sih artinya aset, kewajiban, sama ekuitas itu? Yuk kita bedah satu persatu biar kita ngerti gimana mesin ini bekerja. Oke, kita mulai dari aset. Paling gampangnya, aset itu adalah semua sumber daya berharga yang dipunya sama perusahaan. Bisa uang tunai di bank, gedung kantor, mobil inventaris, sampai mesin kopi. Pokoknya ini tuh semua harta yang dimiliki perusahaan. Lanjut, kita punya kewajiban atau bahasa kerennya liabilities. Nah, ini kebalikannya aset. Kewajiban itu adalah semua utang perusahaan ke pihak lain. Contohnya, utang ke bank atau mungkin tagihan dari supplier yang belum lunas dibayar. Intinya, ini adalah janji bayar di masa depan. Dan yang terakhir, ada ekuitas atau equity. Nah, ini dia nilai bersih yang sesungguhnya dari sebuah bisnis. Coba bayangin deh, kalau perusahaan jual semua asetnya, terus uangnya dipakai buat lunasin semua kewajiban atau utangnya. Nah, sisa uang itulah yang namanya ekuitas. Ini adalah hak murni si pemilik atas bisnisnya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh betapa simpelnya kalau dipecah begini. Di satu sisi, kita punya apa yang dimiliki, itu aset. Dan di sisi lain kita punya dari mana asalnya. Apa itu dari pinjaman alias kewajiban atau dari kantong pemilik sendiri alias ekuitas. Ketiganya ini nyambung terus. Dan ini gambaran visual biar makin kebayang. Sisi kiri, aset, itu nunjukin apa aja yang dipunya perusahaan. Sementara sisi kanan, kewajiban plus ekuitas, itu ngejelasin dari mana semua aset itu berasal. Apakah dari utang ke orang lain atau memang murni modal si pemilik? Oke, teorinya udah mulai kebayang ya. Tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita lihat langsung gimana persamaan ini beraksi. Kita bakal ikutin sebuah cerita sederhana buat melihat gimana keseimbangan ini selalu terjaga di setiap transaksi. Oke, kenalan dulu sama toko kopi Budi. Ada 3 transaksi awal yang bakal kita ikutin. Budi setor modal pribadi, terus dia beli mesin kopi, dan terakhir dia ambil pinjaman dari bank. Kita lihat ya gimana tiap langkah ini mempengaruhi persamaannya. Oke, langkah pertama, Budi setor modal 10 juta. Coba perhatiin apa yang terjadi. Di sisi aset, kas perusahaan jadi nambah 10 juta. Terus di sisi kanan, ekuitas, yaitu modalnya Budi, juga ikut nambah 10 juta. Kiri 10 juta, kanan 10 juta. Timbangannya seimbang sempurna. Transaksi kedua, Budi beli mesin kopi seharga 7 juta, bayar tunai. Nah, ini menarik nih. Coba perhatiin, perubahannya cuma terjadi di sisi aset doang. Satu aset yaitu kas, berkurang 7 juta, tapi di saat yang sama, aset lain yaitu peralatan, nilainya nambah 7 juta. Jadi, total asetnya nggak berubah, tetap 10 juta.
Sisi kanannya, nggak ada perubahan sama sekali. Persamaannya tetap seimbang. Dan transaksi terakhir, Budi ambil pinjaman bank 5 juta. Apa yang terjadi? Asetnya dalam bentuk kas langsung nambah 5 juta. Tapi, lihat sisi kanannya. Kewajibannya dalam bentuk utang bank juga nambah 5 juta. Total aset jadi 15 juta, dan total kewajiban plus ekuitas juga jadi 15 juta. Lagi-lagi, seimbang. Setiap transaksi, sekecil apapun, akan selalu menjaga keseimbangan ini. Jadi, apa nih poin penting yang harus kita bawa pulang? Pertama, persamaan ini itu fondasi dari segalanya di dunia akuntansi. Kedua, kuncinya adalah keseimbangan. Dia wajib selalu seimbang. Ketiga, setiap transaksi bisnis itu kayak koin, pasti punya dua sisi, pasti mempengaruhi minimal 2 akun. Dan yang paling penting, pahami bahwa persamaan ini bukan cuma soal angka, tapi ini adalah cara kita membaca cerita kondisi keuangan sebuah bisnis. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kalau Anda bisa melihat isi persamaan ini untuk perusahaan manapun di dunia, kira-kira cerita apa yang bisa Anda baca dari angka-angka itu? Mungkin cerita tentang pertumbuhan, tentang risiko, atau bahkan tentang sebuah inovasi besar? Itulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah keseimbangan yang kelihatannya sangat sederhana ini.